Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pertama kita mengucapkan rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita sampai hari ini, sehingga rasa syukur ini perlu kita utarakan, kita siarkan dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kaum muslimin yang insyaallah kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada satu pembahasan yang menarik yang perlu kita pikirkan. Dahulu ketika kita dilahirkan dari perut ibu, kemudian lahir ke alam dunia ini, maka oleh syariat diberi status fitrah, sebagaimana Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Oleh karena itu, maka kita menyadari bahwa kita sebelum masuk kepada usia balik, kita berada di dalam keadaan fitrah. Fitrah itu sudah dalam keadaan Islam, sudah dalam keadaan menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Karena ini dikuatkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, sebagaimana Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini adalah sebagai Tuhan? Maka manusia yang pada saat itu di alam rahim mengatakan, ya, benar, engkau adalah Tuhan. Kemudian masuk pada fase usia 0 sampai sebelum balik, maka setiap tindakan kesalahan kita semua tidak dihitung sebagai dosa. Kemudian masuk kepada usia balik sampai kita diberi kesempatan saat ini, maka setiap tindakan yang bertentangan dengan aturan agama itu diberikan status dosa. Oleh karena itu, kita meyakini siapapun orangnya adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam adalah pendosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Maka sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah, berbuat khilaf, maka mereka adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyadari bahwa kita adalah para pendosa, maka tentu dengan menjalani kehidupan ini yang barangkali sebagai beban dosa itu, tidak ada ketenangan dalam menjalani hidup. Masalah begitu banyak tanpa ada solusi dan pemecahan masalah, sehingga kita terbebani. Maka oleh karena itu, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu jalan mencari atau mendapatkan ketenangan hidup. Sehingga pernah suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa memberikan seluruh kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan pintu-pintunya. Maka kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadullu ummatahu ala jawami'il khair wa abwabiha, yugharribuhum fima yuqarribuhum minal jannah wa yubaiduhum anin nar. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menunjukkan kepada umatnya jalan menuju seluruh kebaikan beserta pintu-pintunya, yang apabila kita tempuh jalan-jalan tersebut, seluruh kebaikan tersebut, maka kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada surga dan dijauhkan kepada neraka. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bulan Ramadan ini tentu adalah salah satu pintu terbaik mendapatkan seluruh kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dipraktekkan, ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan menambah dosa, dan ini menjadi beban di kehidupan dunia akhirat, terlebih di kehidupan akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar seraya berkata amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma kunta tasna'u hada, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan dengan mengatakan demikian amin, amin tanpa ada sebab? Ternyata salah satu di antaranya Nabi mengatakan, tadi malaikat Jibril datang kepadaku seraya mengatakan, afaradallahu an farajulin au ba'uda dakhala ramadhana wa lam yughfar lahu. Itu seseorang yang apabila telah datang bulan Ramadan kemudian tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin, tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya di dalam bulan Ramadan, sehingga dia diputuskan oleh Allah sebagai hamba yang tidak diampuni segala dosanya. Na'udzubillah. Malaikat Jibril mengatakan, afaradallahu an farajulin, yaitu sungguh hina-dina seseorang yang apabila telah datang bulan Ramadan kemudian tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada upaya untuk menghapus segala dosa yang pernah dilakukan di kehidupan dunia, maka itu menjadi orang yang hina-dina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dengan penjelasan tadi kita bisa mengambil banyak pelajaran. Mari kita bersungguh-sungguh menjalani puasa di bulan Ramadan ini dan melengkapi dengan segala amal kebaikan yang menurut pandangan agama itu adalah sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, nuhun wal qalam wa ma yasturun, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.